Saya akan menyampaikan terkait perkembangan zonasi risiko pertanggal 17 Januari 2021. Sangat berat bagi saya untuk menyampaikan bahwa zona risiko tinggi atau zona merah di Indonesia meningkat tajam pada minggu ini. Bahkan untuk pertama kalinya mencapai jumlah yang sama pada awal perhitungan zonasi risiko dilakukan, yaitu pada tanggal 31 Mei 2020 lalu. Jumlah zona merah mencapai lebih dari 100, yaitu 108 kabupaten kota. Apabila kita lihat gambar peta yang ada di layar, tampak jelas hampir tidak ada warna hijau. Artinya, hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki risiko penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan minggu lalu, zona merah atau zona risiko tinggi, meskipun jumlahnya juga meningkat, namun masih berjumlah 70 kabupaten kota. Kemudian, jika dilihat pada zona oranye, angkanya menurun dari pekan sebelumnya, yaitu 347 kabupaten kota, sama dengan zona kuning menjadi 45 kabupaten kota. Namun, penurunan pada zona oranye dan zona kuning ini tidak sepadan dengan peningkatan pada zona merah yang sangat drastis. Hal ini berarti perkembangan COVID-19 di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang tidak diharapkan. Bahkan ada 15 kabupaten kota yang sebelumnya tidak pernah masuk zona merah yang kini berpindah ke zona merah, yaitu Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek di Jawa Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu di Lampung, Bima, Dompu di NTB, Manggarai Barat di NTT, dan Morowali Utara, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai di minggu selanjutnya, angka di zona merah ini terus bertambah. Tentunya, kita tidak mau apabila zona merah mendominasi warna di peta zonasi risiko kabupaten kota di Indonesia. Ingatlah, semakin tinggi risiko penularan, maka semakin dekat COVID-19 dari Anda dan keluarga Anda, termasuk kita semuanya dan diri saya. Jangan salah fokus. Upaya yang harus kita lakukan bersama adalah menurunkan angka di zona oranye untuk pindah ke zona kuning bahkan hijau, bukan untuk pindah ke zona merah. Jika melihat lebih detail kepada perpindahan zonasi, maka ternyata terdapat 52 kabupaten kota berpindah dari zona oranye ke zona merah pada minggu ini. Hal ini adalah perkembangan yang tentunya bukan seperti yang kita harapkan. Saya selalu sampaikan kepada kepala daerah dan masyarakat yang berada di zona oranye untuk berupaya maksimal agar segera berpindah ke zona kuning dan hijau. Namun, nyatanya pada minggu ini, kabupaten kota di zona oranye berbondong-bondong pindah ke zona merah. Ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Saya akan bacakan satu persatu kabupaten kota ini agar menjadi perhatian kepada seluruh kepala daerah dan masyarakat terkait. Dari Sumatera Utara adalah kota Medan, dari Sumatera Barat adalah Tanah Datar, dari Sumatera Selatan adalah kota Prabu Mulih, dari Lampung adalah Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu, dari Jawa Barat adalah Bandung dan Bandung Barat, dari Jawa Tengah cukup banyak ada 15, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Jepara, Semarang, Batang, Pemalang, Kota Magelang, dan Kota Semarang. Dari Jawa Timur adalah Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Magetan, dan Ngawi. Dari NTB adalah Dompu, Bima, dan Kota Bima. Dari NTT adalah Manggarai Barat. Dari Kalimantan Tengah adalah Sukamara,
Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau. Dari Kalimantan Timur adalah Berau, Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Dari Kalimantan Selatan adalah Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Dari Sulawesi Utara yaitu Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, dan Kota Mobagu. Dari Sulawesi Tengah yaitu Poso, Toli-Toli, Tojo Una-Una, Sigi, dan Morowali Utara. Dari Maluku adalah Kepulauan Aru. Seperti yang dapat dilihat di layar, ternyata Jawa Tengah menjadi kontributor terbanyak pada perpindahan zonasi dari zona oranye ke zona merah ini. Sebanyak 15 kabupaten kota di Jawa Tengah pada minggu ini berpindah ke zona risiko yang paling buruk, yaitu zona merah. Selain itu, jika dilihat lebih lanjut, ternyata banyak kota-kota besar yang turut berkontribusi pada tingginya angka zona merah pada minggu ini. Kota Medan, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Balikpapan, dan Kota Tomohon adalah contoh dari kota dengan penduduk yang cukup banyak yang turut berpindah ke zona merah. Mohon keadaan ini benar-benar dijadikan refleksi pada penanganan COVID-19 yang sedang sama-sama kita upayakan saat ini. Jika perkembangan menunjukkan ke arah yang tidak diharapkan, itu artinya kita perlu memperbaiki strategi, cara, dan upaya penanganan kita supaya ini bisa berhasil. Jangan berpuas diri dengan upaya penanganan yang belum maksimal. Mari kita sama-sama terus memperbaiki diri dan bergotong royong untuk menghadapi pandemi ini. Masyarakat dapat membantu menekan penularan dengan tetap di rumah saja, tidak bepergian jika tidak mendesak. Selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mungkin banyak masyarakat yang sudah bosan dengan himbauan 3M. Kami paham terhadap hal tersebut. Namun, itulah satu-satunya pencegahan yang efektif untuk mengurangi potensi penularan, sehingga kasus positif tidak terus bertambah dan korban terus berguguran. Dan kepada kepala daerah di 52 kabupaten kota ini, saya mohon dengan sangat untuk berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Pusat apabila ada kendala atau tantangan yang dihadapi. Koordinasikan kebutuhan yang dapat mendukung peningkatan upaya penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing sehingga dapat mencapai upaya yang maksimal. Apabila kita refleksi ke belakang, dampak dari intervensi terhadap kenaikan kasus selalu memakan waktu lebih lama dibandingkan dampak dari pemicu penularan. Hal ini tercermin pada pembelajaran dari PSBB yang kembali diperketat di DKI Jakarta pada bulan September lalu, di mana dibutuhkan 3 minggu intervensi untuk dapat melihat penurunan kasus yang akhirnya hanya bertahan selama 4 minggu saja. Saat ini, perkembangan penanganan yang menunjukkan tren perburukan, utamanya pada Pulau Jawa dan Bali di minggu kedua pelaksanaan PPKM, seharusnya cukup menjadi dasar pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung. Belajar dari pengalaman yang lalu, kebijakan-kebijakan ini, maka PPKM baru dapat terlihat dampaknya dalam kurun waktu lebih dari 3 minggu. Semoga ini dapat dipertimbangkan sebelum memutuskan pembaruan atas kebijakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan pemeriksaan COVID-19. Pada tanggal 10 Januari 2021, jumlah orang yang diperiksa mingguan sudah mencapai angka 290.764 orang, atau sudah melebihi target WHO sebesar 107,69%. Masif testing yang dilakukan ini juga menjadi salah satu pemicu terdeteksinya banyak kasus positif baru yang menyebabkan angka kasus positifnya meningkat cukup tajam beberapa minggu terakhir. Namun, secara bersamaan,
Ini juga menandakan bahwa tingkat penularan masih tinggi di masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa perlu dipahami angka testing yang bahkan sudah melebihi standar WHO yaitu 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional perlu dijadikan bahan evaluasi kembali.